Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Sema Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim. Udah lama tapi belum sempat saya jawab. Kali ini pertanyaan berasal dari Ibu Lilis Puji Astuti dari Batam. Shalom Aleichem Ibu Theodora. Kembali saya Lilis Puji Astuti dari Batam, Kepulauan Riau. Memohon bantuannya untuk meneruskan pertanyaan kepada yang terkasih kami, Romo Daniel Biantoro. Terima kasih. Shalom Aleichem Romo, selamat pagi. Kami senantiasa berdoa supaya Romo selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan karena banyak orang-orang yang perlu mendengarkan penjabaran tentang isi Alkitab dengan benar. Kembali saya mengirimkan pertanyaan, dan ini pertanyaan saya kedua kalinya. Terima kasih. Untuk jawaban Romo akan pertanyaan saya yang terdahulu, sangat amat terberkati. Pertanyaan saya saat ini dari Matius 24 ayat 15 sampai 28. Apakah ini makna literal atau bukan? Tertulis bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Pertanyaan pertama, siapa pembinasa keji itu? Yang kedua, siapa orang-orang yang di Yudea, orang yang di peranginan rumah, dan yang di ladang itu? Mengapa mereka harus melarikan diri? Mengapa tidak boleh turun? Dan juga yang di ladang tidak boleh mengambil pakaian di rumah mereka? Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Mengapa celaka ibu yang sedang hamil dan mempunyai bayi? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, mengapa kalau waktu tersebut terjadi pada musim dingin atau hari Sabat, siksaannya lebih dahsyat dari hari biasa? Pertanyaan kelima, apakah ini sudah terjadi atau belum? Karena dikatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan selamat. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Pertanyaan keenam, kedatangan Anak Manusia seperti kilat, apakah maksudnya? Apakah tidak ada yang bisa melihat ketika Anak Manusia itu datang? Pertanyaan ketujuh, di mana ada bangkai, di situ ada burung nazar berkerumun. Apa makna dari kalimat ini? Baik Ibu Lilis, saya jawab. Sang Kristus menjelang penyalipannya mengajarkan tentang akan datangnya peristiwa akhir zaman, di mana salah satunya dikatakan demikian. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya.
Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau orang yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melahirkan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Dalam kutipan kita dari bagian perikop ajaran Kristus itu ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Satu, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, baru akan tiba kesudahannya, yaitu akan tiba akhir zaman itu. Dua, yang akan muncul pada masa kesudahan atau masa akhir zaman itu adalah pembinasa keji yang akan berdiri di tempat kudus. Dan inilah juga yang dijelaskan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, datang dahulu murtad. Jadi sebelum datangnya Kristus yang kedua itu akan ada murtad besar-besaran. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Kristus. Makanya kalau sekarang banyak orang jadi mu'alaf, jadi ini, jadi itu. Jangan heran. Ini sudah dinubuatkan. Hanya jangan sampai kita yang mengalami itu dan jangan sampai itu terjadi pada kita. Tapi itu akan terjadi. Bahwa akan ada murtad besaran dari ajaran Injil yang benar. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Nah, siapa itu yang menyatakan diri itu? Manusia durhaka itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ya duduk di bait Allah dan akan menyatakan diri sebagai Allah. Itulah antikristus. Dan Alkitab mengatakan antikristus akan datang. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dia tuh, seorang antikristus akan datang, itu yang dimaksud ini. Tapi sekarang telah bangkit banyak sekarang telah banyak antikristus, pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang memutarbalikkan Injil, orang-orang yang memelintir-lintir ayat-ayat Alkitab disesuaikan dengan pikirannya sendiri. Itu juga banyak antikristus yang telah muncul. Nah, kata antikristus ini adalah bahasa Yunani, artinya lawan Kristus atau pengganti Kristus. Nah, ini dalam bahasa Alkitab terjemahan bahasa Syria, kata antikristus itu menjadi Mesih Dagali. Dan kata Mesih Dagali itu, karena bahasa Syria itu serumpun dengan bahasa Arab, diucapkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih Ad-Dajjal.
Dajjal. Yang saudara-saudara Muslim sering mengucapkan yang keduanya, Al-Masihnya nggak diucapkan, Dajjal saja. Jadi yang dimaksud oleh saudara kita Muslim, Dajjal itulah yang kita maksud sebagai antikristus yang akan mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ya. Itulah yang disebut manusia durhaka. Ia akan duduk bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika pasal 3, 2 ayat 3b dan 4. Yang disebut pembinasa keji dalam Matius 24 ayat 14 itu kelihatannya sama dengan manusia durhaka yang disebutkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, 4 ini. Karena kedua-duanya dinyatakan sebagai berdiri di tempat kudus atau duduk di bait Allah. Di dalam perikop Injil Matius itu, dengan munculnya pembinasa keji dikaitkan dengan akan terjadinya siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini berarti pembinasa keji sendiri itulah yang akan melakukan siksaan atau penganiayaan itu. Sedemikian dahsyatnya siksaan yang akan terjadi itu, sehingga dikatakan orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dengan tujuan agar mereka jauh dari jangkauan kekuasaan si manusia durhaka, pembinasa keji dengan aniaya dan siksaannya itu. Berarti penganiayaan dan siksaan serta keberadaan si manusia durhaka atau pembinasa keji akan berpusat di tanah Israel, terutama di bait Allah. Seperti yang kita baca dari 2 Tesalonika 2 ayat 4 tadi. Keadaan aniaya dan siksaan itu sangat darurat sekali sehingga dikatakan lagi orang yang sedang di peraninan, ya untuk menjemur baju lah, untuk mengeringkan gandum mungkin. Orang yang sedang di peraninan di atas rumah, janganlah ya, karena rumahnya kalau di Israel itu kan rumah seperti di atasnya itu kayak apa gitu ya, nggak ada gentengnya, ya. Di situ ada seperti lantai aja di atas itu, ya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya, mereka harus segera melarikan diri dari jangkauan siksaan itu. Jangan sampai menunda-nunda waktu dengan hal-hal sekecil apapun, supaya mereka tidak ikut tertangkap dan masuk ke dalam siksaan. Selanjutnya dikatakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, karena pastilah ibu-ibu ini tidak dapat melarikan diri dengan cepat karena kelemahan tubuhnya akibat kehamilan ini. Di samping itu pastilah mereka akan sibuk mengurus bayi yang sedang mereka susui itu, sehingga dengan mudah mereka akan ditangkap dan disiksa oleh kaki tangan si manusia durhaka, pembinasa keji atau antikristus ini. Selanjutnya diingatkan juga, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab kalau musim dingin itu tidak mudah untuk lari, dinginnya setengah mati, saljunya menjadi membeku di tanah sehingga menjadi es, mudah membuat orang tergelincir kalau itu terjadi pada musim salju. Maka ini kejadiannya bukan di Indonesia, ya. Karena di Indonesia kan nggak ada salju. Ini kejadiannya di Israel sana, itu nanti kalau Kristus datang di sana.
Dan jangan pada hari Sabat. Mengapa jangan pada hari Sabat? Kelihatannya waktu itu agama Yahudi akan pulih kembali. Dan di mana menurut peraturan kitab Yahudi, kitab Talmud, orang tidak boleh berjalan pada jarak tertentu pada hari Sabat. Tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik kendaraan. Makanya ada dikatakan di dalam Kisah Rasul mengenai seperjalanan Sabat. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Berarti nggak jauh. Seperjalanan Sabat jauhnya. Maka jangan sampai kalau terjadi penganiayaan itu jangan sampai terjadi pada hari Sabat. Sebab kalau pada hari Sabat kita tidak boleh berjalan sejauh yang melebihi apa yang ditetapkan di dalam hukum Taurat Yahudi, hukum Talmud Yahudi, ya. Karena agama Yahudi memiliki peraturan yang ketat seberapa jauh orang Yahudi boleh berjalan pada hari Sabat. Sebagaimana yang kita telah baca tadi. Ini disebut sebagai perjalanan hari Sabat. Itu adalah jarak yang diizinkan hukum agama Yahudi bagi orang yang melakukan perjalanan pada hari Sabat tanpa melanggar kekudusan hari itu. Kira-kira jaraknya adalah 2000 yard atau 1828 meter. Jarak itu tidak boleh diukur dan dari titik menurut keinginan kita, tetapi dengan menaati peraturan yang pasti dan sangat teliti. Diasumsikan jarak itu pada mulanya ditetapkan dalam hubungan dengan jarak antara tabut perjanjian dengan kemah-kemah bangsa Israel di padang gurun. Yosua 3 ayat 3 dan 4. Salah satu kewajiban pada hari Sabat ialah berhimpun di sekitar tabut perjanjian. Karenanya berjalan dalam batas tersebut tidak melanggar kekudusan hari itu, dan itu dianggap sebagai ukuran yang ditetapkan oleh hukum Taurat mengenai perjalanan hari Sabat. Semangat dan maksud peraturan tersebut adalah untuk memberikan istirahat kepada orang maupun binatang pengangkut beban. Bukit Zaitun dinyatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 tadi berjarak seperjalanan hari Sabat dari Yerusalem. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan agar orang berdoa supaya pada saat terjadinya masa siksaan itu, dan semua harus melarikan diri, dan supaya waktu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab jika itu terjadi di musim dingin, sulit bagi orang melarikan diri karena hawanya yang amat dingin dan jalannya yang licin karena salju yang membeku. Demikian juga kalau siksaan itu terjadi pada hari Sabat, orang Yahudi tak mungkin dapat melarikan di luar batas yang diizinkan hukum agama Yahudi, sehingga mereka mudah ditangkap oleh kaki tangan si manusia durhaka, pembinasa keji, Antikristus, Al-Masih, Ad-Dajjal, Masih Dagali itu. Dalam bagian perikop Injil Matius 24 yang membicarakan si pembinasa keji yang kita kutip di atas itu, Kristus mengakhiri pemberitaannya tadi dengan mengatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Mesias itu ucapan Yunani untuk kata Ha-Masyiah atau Al-Masih. Sedang kalau terjemahan Yunaninya adalah Ho Christos, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda menjadi Kristus itu.
lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ini mengindikasikan bahwa pembinasa keji atau antikristus yang berdiri di bait Allah ini akan menyatakan diri sebagai Mesias atau sebagai nabi atau bahkan lebih dari itu, karena ia akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Karena manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2:4 itu dikatakan itu pun berdiri di tempat kudus atau duduk di bait Allah. Bukan saja si pembinasa keji itu hanya sekedar akan mengaku sebagai Mesias atau nabi, namun lebih dari itu si manusia durhaka ini akan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sebagaimana si pembinasa keji ini akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, demikianlah juga dikatakan bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Palsu karena itu bukan dari kuasa Tuhan tapi dari kuasa iblis, mukjizat itu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Dan dari sinilah sepanjang sejarahnya gereja Rasulia melihat bahwa sosok ini tak lain adalah antikristus sendiri, karena kedatangannya sudah diberitakan dalam kitab suci. Hal ini dapat kita baca demikian sebagaimana yang telah kita baca tadi, yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus atau Mesih Dagali atau Al-Masih Ad-Dajjal akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, yaitu pengajar-pengajar palsu. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. Maksudnya terakhir dalam rencana Allah ya, rencana keselamatan, bukan dalam terakhir dalam urutan kronologi waktu. Banyak orang menafsirkan seperti itu sehingga mereka membuat ramalan-ramalan tahun segini itu Kristus datang tanggal ini Kristus datang. Itu bohong, nggak usah dengarkan ramalan-ramalan seperti itu atau nubuat-nubuat seperti itu. Ya. Sebab pada waktu Yohanes mengatakan hari ini adalah hari yang terakhir, itu nulisnya dia pada abad pertama. Ya. Nah, kalau yang dimaksud ini adalah hari terakhir, berarti hari terakhir itu ya hari abad pertama itu, sebab saat 1 Yohanes ditulis pada abad pertama. Antikristus yang dijuluki sebagai pembinasa keji atau manusia durhaka yang akan datang itu memang hanya satu saja, seorang antikristus. Namun antikristus yang lain, yaitu nabi-nabi palsu dan Mesias palsu yang mempersiapkan kedatangan si antikristus itu banyak. Sebagaimana dikatakan sekarang telah banyak antikristus. Sedangkan Alkitab memberitahukan tanda-tanda antikristus itu demikian, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu artinya nabi terakhir. Kristus itu artinya raja, segala raja. Kristus itu artinya imam yang mutlak. Dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa memiliki anak, ia juga memiliki bapa.
1 Yohanes pasal 2 ayat 21b sampai 23. Menurut ayat di atas itu, ciri pertama dan dari antikristus itu adalah sebagai pendusta, yaitu mendustakan kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus. Artinya Yesus adalah Ho Christos, the Messiah, Al-Masih, yaitu Hamasiah. Ini tak berarti sekedar menyangkal istilah Kristus Al-Masih sebagai bunyi gelar, tetapi menyangkal makna yang sebenarnya dari arti Kristus atau Al-Masih, yaitu Hamasiah itu. Apalagi pertanyaannya masih ada? Pertanyaan pertama, siapa pembinasa keji itu? Sudah, hari antikristus. Pertanyaan kedua, siapa orang-orang yang di Yudea? Orang Yahudi yang kembali ke Israel. Terus Orang yang di peranginan rumah? itu yang orang-orang yang saya katakan tadi, mungkin lagi menjemur baju atau mengeringkan hasil buah panen mereka. Terus Dan yang di ladang itu? yang di ladang itu orang yang lagi kerja di ladang, orang-orang Israel waktu itu. Terus Mengapa mereka harus melarikan diri? ya karena aniaya tadi kan. Mengapa tidak boleh turun? Dan juga yang di ladang tidak boleh mengambil pakaian. Nah, karena kalau pulang nanti bisa ditangkap oleh antek-anteknya antikristus. Karena mereka akan cepat untuk menangkap orang-orang itu. Terus Mengapa celaka ibu yang sedang hamil dan yang mempunyai itu saya katakan tadi, karena ibu yang sedang hamil kan tidak bisa lari jauh. Terus Kenapa kalau waktu tersebut terjadi pada musim dingin atau hari Sabat, siksanya lebih dahsyat dari hari biasa? ya karena lebih dingin, karena ya kedinginan tidak bisa lari dan bisa terpeleset ke sana kemari dan mudah ditangkap. Dengan juga hari Sabat, karena batas untuk larinya itu tidak sedikit lebih banyak dari 1 kilometer saja. Terus Apakah ini sudah terjadi atau belum? belum, itu nanti Kristus belum datang. Terus Kedatangan anak manusia seperti kilat. Apakah anak manusia itu gelar lain dari Mesias. Dia akan datang lagi. Kristus sebagai Mesias itu datang lagi. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Terus Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." engkau telah mengatakan, berarti memang aku itu Mesias. Ya, terus Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. jadi yang duduk di sebelah kanan Bapa itu Mesias, yaitu Yesus. Karena Yesus menyebut dirinya anak manusia, duduk di sebelah kanan Bapa dan Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. itu nantinya. Dan apakah itu dilihat orang? Iya, akan dilihat semua orang. Coba kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Iyalah, lihatlah, ia datang dalam awan-awan dan setiap mata akan melihatnya. Pertanyaan lagi? Apakah tidak ada yang bisa melihat ketika anak manusia itu datang? Datang, semua orang melihat. Semua mata akan melihatnya. Coba kita baca juga dalam Matius pasal 24 ayat 39. Ayat 29 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terus? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia Nah, akan tampak tanda anak manusia. Terus? di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu. Mereka akan melihat anak manusia itu, Kristus pada kali yang kedatangan yang kedua. Apalagi pertanyaannya? Yang terakhir,
Di mana ada bangkai, di situ ada burung nazar berkerumun. Ya, Apa itu. makna dari kalimat ini? Ya, sama seperti kalau ada bangkai burung nasar berkerumun untuk mendapatkan pemuasan dari perutnya. Nah, di sini di mana Kristus datang nanti, disitulah orang-orang miliknya akan mengerumuni dia, akan menyatu dengan dia, sebagaimana dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat 7 sampai 9. 2 Tesalonika Pasal 1 ayat 7 sampai 9. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan Jadi kita. mereka yang tidak menolak Allah dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan nanti akan disiksa. Ya, kasihan mereka yang tidak menolak Yesus sebagai Tuhan sekarang. Terus Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, itu hukuman kebinasaan selama-lamanya. Terus dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Terus Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus. dia datang dimuliakan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya itu akan mengerumuni Yesus pada waktu datangnya seperti burung bangkai burung nasar mengelilingi bangkai tadi. Sudah pertanyaannya? Sudah. Bu Lilis, saya kira itu yang dapat saya berikan sebagai jawabannya atas pertanyaan Ibu ini. Semoga ini bermanfaat ya Bu. Tuhan memberkati. Shalom.